Hi everything, everybody and everyone, kita ketemu lagi nih. Kali ini aku mau menceritakan sebuah film yang berjudul The Glass House. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang dibunuh saudaranya sendiri agar bisa mendapatkan kekayaan mereka. Sungguh tragis bukan? Karena hal itu, anak mereka kini telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh saudaranya yang ingin mengambil semua warisan mereka. Agar nggak banyak cincong, cengcong, dan bencong-bencong, mari kita masuk aja ke filmnya ya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya bagi yang belum. Enjoy! Di awal film kita diperlihatkan beberapa teman yang sedang asik bermain-main di malam hari. Setelah itu mereka mengantarkan salah satu teman mereka yang bernama Ruby untuk pulang ke rumah. Di rumah dia melihat ada mobil polisi yang parkir di teras rumahnya. Dan dia mengira kedua orang tuanya mencarinya karena pulang terlalu larut malam. Dia masuk ke dalam rumah namun bukan orang tuanya yang ia lihat, melainkan beberapa polisi yang datang menghampiri Ruby. Kedua polisi itu langsung menyampaikan berita duka padanya. Mereka mengatakan kalau kedua orang tua Ruby kini telah meninggal karena kecelakaan. Ruby langsung syok mendengar berita itu dan pingsan. Keesokannya mereka semua pergi ke acara pemakaman orang tua mereka. Semua orang yang hadir sangat berduka atas kepergian orang tua Ruby. Lalu saat di rumah, Ruby didatangi seorang pengacara keuangan kedua orang tua Ruby dan memberitahu bahwa sebelum kedua orang tuanya meninggal, mereka meninggalkan warisan berupa harta kepada Ruby dan Red, adiknya. Keesokannya mereka mulai mengamasi barang-barang mereka dan akan segera pindah ke rumah saudara mereka, yaitu Tuan Glass. Tuan Glass adalah orang yang kaya raya, terbukti saat mereka tiba di rumahnya. Rumah Tuan Glass tadinya sangat mewah dan berada di sebuah tempat yang sepi. Sesuai dengan namanya, rumah Tuan Glass hampir setengahnya terdiri dari kaca. Agar nggak sulit menyebut namanya, kita panggil aja Om Glass ya. Lalu Red dan Ruby diajak untuk melihat rumah Om Glass. Mereka sangat terpukau dengan semua ruangan yang dimiliki oleh Om Glass. Lalu mereka berdua dibawa ke kamar mereka. Mereka tidur di satu kamar yang sama dan Om Glass memberitahu bahwa itu hanyalah tempat mereka sementara. Lalu keesokannya Ruby dan Red dibawa ke sekolah baru mereka yang berada tidak jauh dari rumah Om mereka. Setelah pulang dari sekolah, mereka kembali ke rumah. Saat di kamar mereka sangat senang karena mendapatkan hadiah dari om mereka. Dan mendapatkan video game dari omnya, sedangkan Ruby mendapatkan pakaian baru. Lalu keesokannya Ruby terbangun karena dipanggil oleh ibunya, namun ternyata itu hanyalah mimpi. Dan dia terbangun pada jam 3 pagi. Lalu Ruby beranjak pergi ke kolam renang dan mulai berenang. Setelah beberapa lama berenang, dia dikejutkan dengan datangnya Om Glass. Dia langsung naik ke atas dan ditegur oleh Om Glass agar tidak berenang di pagi-pagi buta. Saat di sekolah mengemudi, mereka diperlihatkan tragedi kecelakaan. Hal itu membuat Ruby mengingat kembali kematian orang tuanya. Dan flashback kecelakaan kedua orang tuanya pun terjadi. Ternyata kedua orang tuanya kecelakaan karena tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Di rumah, dia ditanyakan tentang sekolahnya, namun Ruby hanya mengatakan baik. Lalu dia pergi ke kamarnya dan hendak mengambil sebuah obat. Namun istri Om Glass datang dan menanyakan tentang apa yang dilakukan Ruby. Ruby mengatakan bahwa ia sedang datang bulan. Lalu Ruby diajak si tante untuk mengambil obat anti kram untuknya. Saat tante membuka kotak obat miliknya, dia melihat banyak sekali obat jenis morfin di kotak obat milik si tante. Lalu pada saat dia hendak tidur, Ruby mendengar keributan dan mulai mencari asal suara. Dia melihat Om dan tantenya sedang bertengkar, namun sayangnya dia dilihat oleh si Om dan Om langsung menutup tirai kamar mereka. Keesokannya saat Ruby sedang mengerjakan tugas, dia diajak si Om untuk nonton film bersama. Lalu Ruby pergi dan meninggalkan tugasnya. Namun saat di perjalanan mereka malah berbelok dan gak jadi pergi menonton film, namun makan di sebuah restoran. Ruby juga menceritakan tentang apa yang ia lihat semalam dan omnya membantah dengan mengatakan kalau pertengkaran adalah hal yang biasa dalam keluarga. Setelah makan, mereka langsung pulang. Namun si om mengendarai mobilnya terlalu ugal-ugalan sehingga membuat Ruby agak sedikit takut. Dan tiba-tiba si om berhenti dan mendekati Ruby dengan tatapan yang aneh. Namun ternyata si om hanya membantu memasangkan sabuk pengaman untuk Ruby. Setelah sampai di rumah, Ruby
bergegas mengambil buku-bukunya, namun dia malah melihat Erin yang teler dengan suntikan insulin di tangannya dan Ruby langsung pergi ke kamar. Di sekolah dia terus memikirkan hal itu dan setelah pulang sekolah, dia pergi menemui manajer keuangan keluarga mereka dan ingin mengajukan agar mereka tidak tinggal bersama keluarga Glass. Namun perintah Ruby ditolak karena hanya keluarga Glass lah yang dekat dengan keluarga Ruby sejak dulu. Namun Ruby kembali meyakinkan si manajer tentang keresahannya di rumah itu dari tempat tidur mereka yang seharusnya dipisah namun malah disatukan. Kejadian semalam yang membuat Ruby agak sedikit risih saat omnya mendekatinya dengan tatapan nafsu walaupun alasannya hanya memasang sabuk pengaman. Dan Erin yang terlihat teler dengan suntikan di tangannya. Namun lagi-lagi hal itu ditolak oleh Pak Manajer dan Ruby agak sedikit kecewa dengannya dan hendak pulang. Agar Ruby tidak kecewa dengan kinerjanya, akhirnya dia memilih untuk membantu Ruby dan mereka bersalaman. Namun setelah Ruby pulang, si manajer malah menelpon keluarga Glass dan memberitahu tentang keresahan Ruby. Saat di rumah, mereka yang sudah selesai makan menaruh piring mereka di meja. Namun Erin menarik tangan Ruby dan ingin berbicara dengannya sebentar. Ternyata Erin ingin menjelaskan apa yang ia sampaikan kepada Pak Manajer. Erin menjelaskan bahwa apa yang ia lihat semalam tentang dia yang seperti teler sambil memegang suntikan di tangannya merupakan kebiasaannya menyuntikkan insulin ke tubuhnya karena dia menderita penyakit diabetes sehingga dia memerlukan suntikan insulin. Dan Erin juga meminta maaf atas kelakuan suaminya semalam yang membuatnya risih. Ruby juga hanya bisa terdiam dan merasa bersalah karena apa yang ia kira ternyata salah. Lalu dia meminta maaf dan ingin bergegas ke kamar. Keesokannya, saat dia selesai belajar, dia beranjak pergi ke tempat kerja milik omnya. Namun di sana dia disuruh untuk menunggu karena omnya sedang berbicara dengan seorang di ruangan. Saat Ruby sedang menunggu, dia mendengar sayup-sayup pembicaraan mereka yang membicarakan soal utang. Ruby mendengar lebih jelas, namun dia dilihat oleh omnya dan kini pintu pun ditutup dan dia tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Namun saat Ruby sedang melihat sekitar, dia terkejut karena melihat omnya yang seperti diberi pelajaran oleh kedua orang yang berbicara dengannya. Lalu dia pergi ke bawah dan ternyata perusahaan omnya bergerak dalam bidang perbaikan mobil yang rusak dan dirubah menjadi mobil yang berkelas dengan brand ternama. Namun saat dia sedang melihat mobil yang ada di situ, dia menemukan sebuah mobil rusak yang milik keluarga orang tuanya dulu. Namun sayangnya Ruby belum bisa mengetahui lebih dalam karena dia dipanggil omnya dan mereka bergegas untuk pulang. Saat di rumah mereka sedang makan, si om telah selesai makan di luar dan menaruh piringnya di wastafel. Ruby yang sedang menggambar melihat si om menekan sebuah tombol dan dia menulis nominal angka di kertas gambar miliknya. Lalu saat dia sedang di kamar, omnya menghampiri Ruby yang ternyata sedang mengerjakan tugasnya. Namun saat omnya telah pergi, dia mengganti halaman di laptopnya dan ternyata dari tadi dia sedang mencari berita tentang kecelakaan orang tuanya dulu. Ternyata kecelakaan orang tuanya diduga karena keterkaitan alkohol dan dia mendapatkan bukti yang mengejutkan di mana dia menemukan bahwa mobil yang dikendarai kedua orang tuanya pada malam itu ternyata bermerek BMW sedan. Lalu dia mengirim pesan melalui email kepada manajer keuangan mereka. Dia meminta tolong agar mencari tahu mobil apa yang digunakan kedua orang tuanya saat terjadi kecelakaan. Dan ternyata dia malah ketiduran dan omnya datang menghampirinya dan melihat tugas milik Ruby yang belum selesai. Keesokan paginya dia terbangun dan dia langsung mengecek tugasnya yang semalam belum dia kerjakan sama sekali. Namun dia sangat senang karena melihat tugasnya ternyata telah selesai dan menyadari bahwa omnya telah membantunya mengerjakan tugasnya dan dia berterima kasih pada omnya. Saat di sekolah dia dipanggil gurunya, ternyata ada seorang ibu-ibu tua yang ingin berbicara dengannya yang dimana itu adalah suruhan si manajer keuangan mereka agar memeriksa keluhan Ruby atas keluarga Glass. Ibu itu langsung pergi ke rumah keluarga Glass dan mulai memeriksa kamar Ruby dan Red. Namun ternyata kamar mereka kini telah dipisah. Lalu ibu itu pergi meminta agar memeriksa ke atas dan melihat kotak obat milik Erin. Ibu itu mendapatkan obat insulin dalam kotak Erin dan tanpa mereka berdua sangat khawatir. Erin menjelaskan bahwa dia ada penyakit diabetes dan dia membutuhkan obat itu. Setelah itu, ibu itu selesai memeriksa semuanya. Dia langsung pergi dan diantar ke depan oleh si om dan tante. Saat Ruby ingin membuang kotak makanan di tangan Red
ke tempat sampah, dia menemukan ada surat yang juga dibuang di sana. Dia mengambil satu surat yang ternyata surat itu berisi perihal dia dikeluarkannya Ruby dari sekolahnya diajukan oleh omnya sendiri, sehingga dia menambahkan sejumlah uang sebesar kurang lebih $30. Wah, keren banget sih. Jadi sekolah di sana itu kalau misalnya kita keluar sendiri dapat biaya gitu ya. Dan dia juga menemukan sebuah surat dari saudaranya yang dimana saudaranya bersedia membantu Ruby jika dia tidak betah tinggal bersama keluarga Glass. Namun tiba-tiba omnya dan tantenya datang dan dia langsung menyembunyikan surat yang ia dapatkan ke dalam celananya. Lalu dia kembali ke kamarnya dan hendak akan mengerjakan tugas. Namun tiba-tiba omnya datang dan gak lama dia pergi keluar. Ternyata Ruby ingin melihat pesan email yang dikirim manajer mereka. Namun saat dia ingin masuk ke akun miliknya, akunnya telah diblokir dan dia menyadari bahwa itu adalah perbuatan si Om. Saat semua orang telah tertidur, si Om terbangun karena mendapatkan telepon dari seorang yang minta uangnya agar segera dikembalikan. Ruby yang ternyata belum tidur mendengar pembicaraan Omnya dari telepon yang ada di sana. Saat dia asing mendengarkan, dia nggak sengaja menyenggol panci yang ada di sebelahnya sehingga Omnya mendengar asal suaranya. Namun si Om mendekati asal suara. Ruby terlebih dahulu menyadarinya sehingga dia bisa bersembunyi. Inti dari percakapan mereka adalah bahwa Omnya menggunakan uang harta warisan keluarga Ruby untuk membayar semua utang-utangnya. Makanya nih si Om mau mengasuh Ruby agar dia bisa mendapatkan harta keluarga Ruby karena mau mengasuh mereka. Keesokannya saat di sekolah dia tampak tidak fokus dan memilih untuk keluar dari kelas dan menelpon manajernya. Ternyata benar apa yang diperkirakannya selama ini. Manajernya mengatakan mobil yang dipakai orang tuanya saat kecelakaan adalah mobil milik perusahaan Omnya. Namun belum lagi selesai berbicara, dia dipanggil gurunya menghadap kepala sekolah. Dia dikeluarkan dari sekolah karena telah menyalin karya seseorang agar menyelesaikan tugasnya. Dan tampaknya Ruby tahu bahwa ini adalah pelakuan Omnya yang tampak sangat sengaja. Saat malam hari, Ruby keluar dari kamarnya menuju kamar Om dan tantenya. Dia seperti mencari sesuatu dan dia melihat ada jaket Omnya yang tergantung di sebuah kursi. Dia pergi ke sana dengan mengendap dan mencari sesuatu di dalam kantongnya. Ternyata dia sedang mencari kunci. Namun sialnya kunci itu malah terjatuh sehingga membuat si Om terbangun. Namun untungnya dia masih bisa bersembunyi sehingga Omnya tidak melihatnya. Setelah merasa aman, dia langsung mengambil kuncinya dan pergi ke kamar. Dan dia membangunkan Red dan mengajaknya untuk pergi. Setelah siap, Ruby menekan nomor yang kemarin ia lihat dari Omnya. Ternyata itu adalah nomor untuk menutup mata membuka keamanan di rumah itu. Setelah itu mereka langsung pergi ke garasi dan mulai menghidupkan mobilnya. Ruby sempat kebingungan karena dia baru sebentar belajar mengemudi, namun dia tetap mencoba walaupun kurang mahir. Dia membuka pintu garasi agar bisa keluar, namun si Om mendengar pintu garasi yang terbuka dan menyadari Ruby dan Red telah pergi. Ruby langsung menjalankan mobilnya dengan ugal-ugalan di tengah hujan. Setelah lumayan lama berkendara, dia melihat di depan ada pemeriksaan. Ternyata mereka disuruh memutar karena di depan terjadi kecelakaan. Penjaga yang melihat yang mengemudi adalah seorang anak di bawah umur langsung meminta SIM dan STNK. Namun ternyata Om dan Tante telah menyusul mereka dari belakang dan membawa mereka kembali ke rumah. Di perjalanan pulang, Ruby mengatakan semuanya apa yang dia ketahui tentang keburukan Om dan tantenya itu. Namun si Om membantah semua perkataan Ruby sesampai di rumah. Dia menarik Ruby untuk keluar dari mobil. Namun Ruby langsung berlari untuk kabur, namun dia berhasil ditangkap oleh Omnya. Dia dibawa ke dalam rumah dan Ruby memberontak agar dia bisa pergi kabur. Omnya mengatakan bahwa dia hanya butuh satu anak saja agar bisa mendapatkan semua harta warisan milik keluarga mereka. Dan Erin datang membawa suntikan bios namun suntikannya dengan Ruby. Perlahan-lahan Ruby mulai tertidur karena suntikan itu. Keesokannya si Om datang menemui seseorang dan hendak akan mengambil beberapa uang dengan alasan untuk keperluan Ruby dan Red. Namun permintaannya itu ditolak karena kemarin dia telah mengambil $30.000 dan dia terus mencari alasan agar bisa mendapat uang. Namun alasan itu telah dia katakan pada saat dia mengambil uang kemarin sehingga dia tidak bisa mengambil uang yang ia inginkan. Saat di rumah sakit, Erin dipanggil atasannya dan ternyata dia telah dipecat dari pekerjaannya menjadi seorang dokter. Di rumahnya ternyata Ruby belum terbangun karena dosis obat yang terlalu tinggi dan Erin sedang bertengkar dengan suaminya.
Erin ingin dia tidak terlibat dari permasalahan ini, namun dia dipaksa dan diancam karena selama ini dia telah menggunakan narkoba, sehingga membuat dia nurut pada suaminya dan mereka berencana untuk menyingkirkan Ruby. Lalu dia pergi ke bawah dan mencari sebuah obat. Setelah mendapatkannya, dia melihat kaset kenangan waktu Ruby masih kecil. Dia menontonnya dan Erin merasa sangat sedih hingga meneteskan air mata. Lalu dia mulai mengambil obat yang ia dapat dan menyuntikkan pada tubuhnya. Erin yang teler mulai berjalan. Keesokan paginya, Ruby yang sudah terbangun dan mengira Red sedang memeluknya. Ternyata itulah Erin yang sudah meninggal karena overdosis obat. Si Om yang sudah mendapatkan obat yang ia dapat agar bisa menyanyikan Ruby langsung menemui istrinya. Namun sayangnya istri telah meninggal. Saat dia sedang menyelesaikan kepergian istrinya, dia melihat Ruby yang sedang menelpon seseorang. Dia langsung mencari Ruby, namun Ruby bersembunyi dan berhasil kabur dan bisa menyelamatkan adiknya. Saat Red ingin memeriksa keadaan di luar, dia malah ketahuan karena omnya ternyata bersembunyi di balik pintu keluar dan langsung menyeret Red masuk dalam rumah. Ruby yang mendengar teriakan adiknya langsung datang dan memukul kepala omnya dengan sesuatu yang membuat dia terjatuh. Lalu mereka langsung bergegas pergi, namun si Om berhasil menangkap mereka dan menyeret mereka masuk dalam suatu ruangan bawah tanah dan mereka dikurung di sana. Ruby yang menemukan ventilasi udara menyuruh Red untuk naik dan memeriksa keadaan di atas. Dia melihat si Om yang akan pergi keluar dengan mobilnya, namun dia malah kembali masuk ke dalam rumah dan memeriksa kulkas dan mengambil sebotol alkohol untuk dia minum. Setelah meminum alkohol, dia tertidur dan Ruby menyuruh Red untuk mengambil kunci yang ada di tangan Om. Setelah berhasil mengambil kunci, mereka keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba pengacara keuangan datang menemui Tuan Glass dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menarik uang lagi karena telah ditemukan kecurangan pengambilan uang yang tidak digunakan untuk keperluan anak-anak, sehingga rekeningnya diblokir. Dan kini seseorang dengan menggunakan mobil merah datang. Ternyata itu adalah orang yang akan menagih utangnya. Dia yang tahu orang itu sudah datang langsung panik. Namun dia tidak bisa kemana-mana karena mereka sudah ada di depannya. Manajer yang ingin pergi dihalangi oleh kedua orang itu dan dia malah dibunuh. Lalu Terry dibawa pergi dan mobil mewahnya juga akan dibawa. Terry sempat menolak dan menawarkan agar mobil yang lain saja yang mereka ambil. Namun ternyata ban mobil itu telah dikoyak akibat ulah Ruby. Dan mereka langsung mengambil mobil mewah Terry juga membawanya pergi. Di perjalanan, mobil yang digunakan Terry mengalami remblong dan mobil terus melaju dengan begitu kencang. Karena hal itu, mobil yang berwarna merah tertabrak oleh truk yang sedang melaju dan mereka akhirnya jatuh ke dalam jurang. Ruby dan Red ternyata memilih berjalan untuk pergi dari rumah Terry dan mereka mendapatkan tumpangan dari seorang polisi yang gak sengaja melihat mereka. Lalu mereka berhenti di tengah jalan karena polisi itu menemukan mobil yang jatuh ke dalam jurang dan dia ingin pergi untuk memeriksa ke bawah. Saat polisi itu sedang memeriksa korban yang ada, dia hanya menemukan satu korban saja. Dan saat dia hendak berdiri dan berbalik, dia langsung dipukul Terry. Ruby dan Red yang sedang menunggu di dalam mobil melihat Terry yang perlahan berjalan ke arah mereka. Ruby langsung mencari kunci dan mulai mengendarai mobil itu. Dia memundurkan mobilnya dan langsung menginjak pedal gas sehingga membuat Terry tertabrak mobil dan tewas. Dan di akhir film ini kita diperlihatkan Ruby dan Red yang pergi ke kuburan orang tuanya bersama dengan seorang pria yang mungkin adalah keluarga yang mengasuh mereka dan film pun selesai. Dengan berakhirnya film ini maka perjumpaan kita sampai di sini dulu ya. Bye bye.